Pemirsa selalu berhati-hati saat berada di dalam kendaraan umum. Memanfaatkan kepadatan penumpang, 3 pelaku copet di Transjakarta tertangkap basah saat beraksi hingga diamankan di halte pintu 6 GBK Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Satu dari 3 komplotan copet ini tidak berkutik saat diamankan petugas Transjakarta usai kepergok beraksi di kepadatan penumpang bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Pelaku sempat meronta untuk melepaskan diri hingga harus diserahkan ke anggota TNI. Sementara 2 pelaku lainnya sudah diamankan dari dalam bus yang sama dan diturunkan di halte bus Transjakarta pintu 6 GBK Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Sebelumnya kawanan ini mencopet ponsel milik jemaat gereja berinisial yang akan pulang usai mengikuti ibadat Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Dari hasil pemeriksaan ketiga pelaku, S, MJ, dan A merupakan komplotan spesialis copet di bus Transjakarta. Kamu masih muda. Pemirsa siap-siap untuk merogoh dompet lebih dalam saat berbelanja kebutuhan pokok. Karena saat ini harga cabai khususnya cabai rawit merah melonjak hingga mencapai harga Rp120.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Jakarta sukses membuat pembeli meringis. Hampir sepekan lamanya harga cabai mulai mengejar harga daging sapi. Sejak kemarin harga cabai rawit merah di Jakarta bahkan mencapai Rp120.000 per kilogram. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatat kenaikan harga cabai rawit merah bahkan mencapai 59%. Sementara itu cabai jenis lain juga turut merangkak naik, mulai dari cabai merah hingga cabai hijau keriting. Kondisi cuaca buruk di sejumlah Indonesia diduga menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai di pasar tradisional. Menurut pedagang, kondisi ini membuat persediaan cabai di tingkat petani dan pedagang menipis. Meski demikian, permintaan cabai terus meningkat, sehingga mendorong harga cabai melonjak. Berbagai cara dilakukan agar tetap bisa menikmati sensasi pedas cabai saat menyantap makanan, diantaranya membatasi pembelian cabai. Tim Liputan iNews melaporkan. Amrina Rida dan juru kamera Tri Julianti akan melaporkan seputar harga cabai dari lokasi. Ya pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir ini terdapat sejumlah komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan harga. Dan kami sekarang berada di salah satu kios di Pasar Senen Jakarta Pusat. Kita akan melihat bagaimana harga-harga bahan pangan yang naik. Salah satunya yang pertama yang mengalami kenaikan harga ini adalah bawang merah pemirsa. Di mana bawang merah yang biasanya dijual dengan harga di bawah Rp50.000 per kilogramnya, sekarang ini dihargai dengan harga yakni adalah Rp55.000 hingga Rp65.000 per kilogramnya. Lalu yang selanjutnya, komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga ini adalah komoditas cabai. Dan di sini juga ada beberapa cabai yang mengalami kenaikan harga. Yang pertama ini adalah cabai keriting merah. Di mana cabai keriting merah seperti ini sekarang dijual dengan harga sekitar Rp75 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Ini naik dibandingkan harga biasa yang biasa berkisar di antara Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Dan yang selanjutnya, cabai rawit merah pun juga mengalami kenaikan harga pemirsa, di mana cabai rawit merah yang biasa dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram sekarang dijual menjadi Rp100.000 hingga Rp105.000 per kilogramnya. Nah, berdasarkan penuturan yang kami dapatkan gitu ya dari pedagang-pedagang yang ada di sini, alasan mengapa terjadi kenaikan komoditas cabai dan juga bawang merah untuk harganya ini adalah karena faktor cuaca yang menyebabkan adanya kendala distribusi dan juga menyebabkan sejumlah petani-petani cabai di wilayah produksi ini gagal panen sehingga pasokannya sedikit ataupun juga berkurang. Tentunya para penjual, para pedagang ini berharap agar pemerintah ini bisa membuat kebijakan seperti operasi pasar ataupun juga kebijakan lainnya agar harga-harga komoditas-komoditas tadi ini bisa kembali normal seperti sedia kala. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti, iNews melaporkan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman lagi-lagi dibikin pusing dengan barang impor Cina. Ia bahkan menyebut tingginya impor barang dari Cina sudah tahap mengerikan. Barang impor asal Cina yang kini membanjiri pasar domestik sukses membuat Menteri UMKM Maman Abdurrahman resah. Maman bahkan merasa ngeri dengan serbuan barang-barang impor ini di pasar Indonesia. Masalahnya, pasar yang mereka kuasai selama ini menjadi andalan UMKM. Dari awal tahun hingga September 2025, impor barang Cina yang sampai di Indonesia mencapai angka fantastis sebesar 62 miliar US dollar. Barang yang masuk mulai dari mesin, elektronik hingga pakaian. Bahkan impor pakaian bekas selama 4 tahun lamanya mengalami kenaikan drastis hingga 3.600 ton.
Pelaku UMKM mengaku sulit bersaing di tengah gempuran barang-barang impor Cina karena mereka berani memberi harga jual rendah dibandingkan dengan produk-produk lokal. Karena itu pemerintah berjanji akan menata ulang aturan impor. Karena ini semua masuknya ini melalui perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo-kargo kita. Jadi mereka bisa beli barang dalam jumlah yang sangat banyak dari Cina, lalu bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi dan kargo, mengimpor dalam jumlah yang nggak tahu, kita nggak ada ukurannya tuh. Banjir produk impor Cina di tanah air tidak hanya merendam pasar lokal, tetapi juga membuat pelaku UMKM megap-megap. Hingga kini UMKM tetap berjuang dengan seluruh kemampuan dan berharap agar pasar lokal kembali mencintai produk-produk dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Karena karyawan lupa mengisi air di mesin pemanas, sebuah mesin laundry meledak di Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya, satu orang karyawan perempuan menderita luka bakar di sekujur tubuh dan dilarikan ke IGD Rumah Sakit Hermina. Tempat usaha cuci baju Irene Laundry ini porak-poranda usai salah satu mesin laundry meledak di Kampung 200 Margajaya, Bekasi Selatan. Kuatnya ledakan membuat plafon dan isi bangunan rusak parah. Ledakan diduga dipicu karyawan lupa mengisi air pada bagian mesin pemanas. Akibat ledakan ini, satu karyawan perempuan menjadi korban dan mengalami luka bakar sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pasca kejadian, tim identifikasi Polres Metro Bekasi Kota mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi. Tugas juga mengamankan barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Lagi asik bermain kejar-kejaran dengan rekannya, seorang santriwati malah terjepit di antara teralis pagar di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Alhasil, damkar harus turun tangan mengevakuasi. Petugas damkar Cimanggis berusaha mengeluarkan seorang santriwati yang terjepit pagar teralis di kawasan Cimanggis, Depok. Peristiwa ini berawal saat korban sedang tengah bermain bersama santri lainnya di salah satu taman tak jauh dari pesantren. Namun saat korban berusaha masuk ke sela-sela pagar, malah terjepit dan tidak bisa keluar. Khawatir korban terluka, pihak Ponpes meminta bantuan damkar untuk melepaskannya. Evakuasi ini menerjunkan 3 anggota damkar menggunakan linggis dan tali. Proses evakuasi berlangsung lancar selama 20 menit. Berdasarkan laporan warga Komplek Pertamina, ya, ada siswa pesantren yang terjepit. Ya, pemirsa, berniat memberikan bantuan seorang janda malah jadi korban penipuan modus asmara atau love scamming yang dilakukan warga asal Cirebon keturunan Kamerun. Akibatnya korban kehilangan uang senilai 2,1 miliar rupiah. Seorang wanita berinisial WS asal Surabaya ini menjadi korban love scamming yang dilakukan warga Cirebon keturunan Kamerun. Atas penipuan ini, ia kehilangan uang senilai 2,1 miliar rupiah. Awalnya korban berkenalan dengan pelaku Herik Simporian Mboya di sebuah tempat fitness di Jakarta. Pelaku yang mengaku bekerja di UNICEF PBB mengaku dipecat usai menyambangi korban di Surabaya hingga korban pun merasa iba. Pelaku meminjam uang kepada korban untuk keperluan usaha hingga korban harus menjual rumahnya. Pelaku pun berpura-pura dirampok saat tengah mengendarai mobil bersama korban. Korban pun langsung melapor ke Polres Jakarta Pusat dan baru menyadari menjadi korban love scamming. Setelah uang terkumpul itu tiba-tiba dia harus bertemu dengan orang UNICEF besok paginya untuk urusan bisnis itu katanya. Terus jadi kita berangkat naik mobil dari Surabaya ke Jakarta. Setelah sampai Jakarta kemudian udah di-set, dia dijemput sama orang Ambon, dia ditodong pistol di kepala, terus ada 2 orang Gojek ngambil koper di bagasinya, sudah tahu letaknya di mana semua, kemudian mereka pergi bareng gitu. Kini pelaku dan istrinya menghilang dan jadi DPO Polres Jakarta Pusat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.